Halo Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Baraya lagi saya? Karena lama tidak ngonten ya. Jadi Baraya lagi. Guru gembul deh yang udah kenal ya. Yaudah, kita seperti biasa yel-yel kita halo para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, podcast kali ini adalah terinspirasi saya kemarin mencukur rambut di cukurnya Pak Ali ya di Kaliwungu ya. Cukurnya Pak Ali di Sawah Jati Kaliwungu ya. Dan ketika sedang mencukur ya, kita berbincang-bincang sangat epic sekali ya. Yaitu pembahasannya adalah pentingnya, saya kasih judul pentingnya organisasi Islam di Indonesia. Kenapa penting? Nah, ini yang kita akan bahas. Saya akan bercerita dulu ya. Kita diajari di sekolahan, umpamanya kita diajarin gambar ya, menggambar dari TK sampai kuliah kalau ada jurusan DKV ya, jurusan seni menggambar. Kita dari TK diajarin seni musik, menyanyi lagu ya, gitar, seruling ya, diajarin seperti itu. Juga di universitas ada jurusannya seni musik. Kita diajari di Universitas Seni Rupa juga membuat patung ya, membuat ukir-ukiran dari kayu ya. Dan setelah lulus kuliah, setelah bekerja sebagai desainer, sebagai pematung, sebagai mebel ya, yang mengukir mebel di agama Islam ya. Sampai mana kita tadi? Kita diajarin gambar, bermusik, mematung, dan kemudian ada kita bertanya-tanya, apa hukum gambar, apa hukum mematung, apa hukum gambar, hukum musik. Jika kita tidak berorganisasi, kita akan terombang-ambing dalam lingkup ustadz yang tekstual. Ustadz yang tekstual itu apa? Ustadz yang tekstual itu adalah mengartikan secara mentah-mentah hadis atau Al-Quran tanpa kesepakatan para ulama. Itu bahaya sekali ya. Itu sangat membahayakan kehidupan ya. Contohnya musik ya. Ada fatwa hadis musik haram ya. Sebentar, saya akan carikan hadisnya. Nggak jadi ding. Anda bisa menyimak fikih hukum musik di animasi Soma, itu sudah dijelaskan ya. Dan hukum musik, hukum menggambar, membuat patung ya, itu sudah
saya pernah buat. Simak saja ya, nanti kalau di sini kepanjangan. Pentingnya berorganisasi di Indonesia itu supaya kita tidak terombang-ambing tidak terombang-ambing oleh fatwa-fatwa yang secara tekstual. Contohnya kayak Ustadz Basalamah itu menganggap musik haram karena dia mengartikannya secara tekstual. Ya maaf saya menyebut nama soalnya emang sudah jelas ya. Dan terombang-ambing lah ya. Kalau kesepakatan para ulama dan ahli tafsir itu musik hukumnya menurut sebabnya bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Kalau menurut ustadz yang tidak berorganisasi, yang mengartikan secara tekstual hadis-hadis ditelan mentah-mentah dan satu hadis ditelan mentah-mentah, maka boncos kita. Kalau kita berorganisasi atau kita mengambil fatwa dari organisasi, entah itu Muhammadiyah, entah itu NU, LDII, kita hatinya menjadi tentram ya. Jadi tidak menyimak kembali lagi menyimak ustadz yang tidak menurut apa keyakinan pada umumnya ya. Jadi mereka mengartikannya secara tekstual. Contohnya saja tentang hadis celana isbal ya. Celana di bawah mata kaki, sunahnya di atas mata kaki. Itu sunnah hadis ya, sunnah Rasulullah. Ada yang mengatakan wajib karena dia menganggap hadis bahwa Nabi pernah melihat orang yang celana di bawah mata kaki, langsung Nabi ngomong masuk neraka kelebihan celananya. Tetapi dia komanya belum dibaca lagi. Setelah itu Abu Bakar berbicara, ya Nabi, celana saya juga di bawah mata kaki. Setelah itu Nabi ngomong, yang kalau kamu tidak sombong, kalau orang itu sombong. Jadi intinya adalah sifat sombongnya itu ya. Mungkin dia mau pamer, merasa paling kaya sendiri ya, jadi Nabi mengomentari. Atau contohnya hadis tentang boneka Aisyah yang kuda bersayap. Nabi malah mengajak bercanda istrinya Aisyah. Dan ada lagi di Bukhari juga menggambar akan diberi nyawa. Kalau itu bertentangan, hadis satu dengan hadis yang lainnya bertentangan, maka perlu kesepakatan ulama atau kita mengikuti ya para ahli ya. Kita tidak bisa bahasa Arab, kita tidak bisa mengerti ilmu hadis, jadi kita serahkan pada ulama ya. Jadi kita berorganisasi untuk menenteramkan hati kita. Jangan sedikit-sedikit musik haram, sepak bola haram, membuat patung haram. Itu kita boncos di dunia, mau ngapain kita? Apa-apa diharamin ya. Itu makanya kita harus, pentingnya organisasi Islam di Indonesia itu, yaitu
memperkuat dasar landasan literasi kita dalam ilmu-ilmu fikih yang membingungkan umat. Kita jadi bisa mengambil fatwanya dari organisasi. Kan juga organisasi itu ada ayatnya, hendaklah ada sebagian golongan menyeru pada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu adalah organisasi. Kalau kita tidak, umpamanya kita cuman simpatisan, nggak masalah, kita mengambil fatwanya ya, para ulama, kesepakatan. Jadi itu saja. Jadi hukum Islam itu masih relevan di dalam kehidupan nyata ya. Yang tidak relevan itu adalah ustadz-ustadznya yang mengartikan secara tekstual ya, cara mentah-mentah. Padahal umpamanya hadis satu itu ada hadis yang lain yang kemungkinan bertentangan atau berseberangan, itu tidak bisa kita memutuskan sendiri, kita boncos, kita serahkan pada para ulama yang dahulu, yang sekarang ya, yang banyak ya, dari kesepakatan para ulama, kesepakatan para ulama itu artinya adalah orang-orang yang berilmu, ulama ya, orang-orang yang berilmu ya. Maksudnya berilmu di bidangnya, di hadis, di Al-Quran itu. Jadi tidak sedikit-sedikit haram, musik haram, sepak bola haram, gambar haram. Mau ngapain kita kalau kayak gitu ya? Jangan-jangan nafas haram jadi jadi kita jadi bingung sendiri. Jadi pentingnya organisasi masyarakat di Indonesia itu adalah fatwa-fatwa yang menenteramkan umat. Silahkan mau berorganisasi apa saja, mau berorganisasi Muhammadiyah, LDII atau yang lainnya ya. Yang penting masih dalam takaran sunni atau ahli sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah Nabi. Ya mungkin segitu saja podcast saya ya. Ini saya lagi di studio Hasan Figur. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Allahumma kfina bihalalika an haram wa bifadlika amma siwa. Menurut Ustadz Adi Dayat.